Oke, selamat malam. Kami calon fasilitator guru penggerak dari Kota Batam ingin melakukan simulasi untuk in-house training yang akan dilakukan oleh saya, Johan, kemudian Bu Fitra, dan Bu Agustin. Kami perwakilan dari grup IPA Terpadu Kota Batam. Nah, giliran pertama itu akan dibawakan oleh Bu Fitra. Waktu dan tempat saya persilakan. Silakan Bu Fitra. Baiklah, terima kasih Bapak. Nah, selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar mengenai profil pelajar Pancasila. Nah, saya bagikan screen share-nya. Nampak Bapak Ibu? Terlihat Bapak Ibu? Sudah, Bu. Nah, biar kita makin semangat belajarnya, jadi kita ice breaking dulu ya. Dengan kita ice breaking memainkan game, tidak menyebutkan bilangan kelipatan 2 misalnya. Nah, saya mulai hitung 1 sampai 10, tidak boleh menyebutkan bilangan kelipatan 2. Kita mulai dari Pak Johan ya. Coba Pak Johan. Oke. Coba berhitung. 1, 3, 5, 7, 9. Oke? Nah, oke, mantap. Makin udah semangat kan semuanya, Bapak Ibu? Mau malam minggu, Bu, semangat. Oke. Baiklah, nih Fitra akan menjelaskan sedikit tentang profil pelajar Pancasila, pengenalan prinsip-prinsip profil Pancasila. Yang pertama, apa saja unsur-unsur profil pelajar Pancasila? Yang pertama itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Jadi pelajar Indonesia memiliki kemampuan pelajar Indonesia yang diharapkan yaitu pelajar Indonesia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, dan berakhlak mulia. Di mana elemen-elemennya ada iman dan takwa, ada akhlak pribadi, akhlak kepada manusia, akhlak kepada alam, dan akhlak kepada sesama, dan akhlak bernegara. Yang kedua, ada kebinekaan global. Nah, kebinekaan global ini yaitu pelajar Indonesia diharapkan mempertahankan budaya luhur, lokalitas dan identitasnya, dan tetap berpikiran terbuka dalam interaksi dengan budaya lain, dan menumbuhkan rasa saling menghargai dan kemungkinan terbentuknya budaya baru yang positif dan tidak bertentangan dengan Pancasila. Ketiga, ada gotong royong, di mana gotong royong ini, profil Pancasila gotong royong ini diharapkan pelajar Indonesia memiliki kemampuan untuk bergotong royong, yaitu kemampuan untuk melakukan misalnya dalam diskusi, mampu menerima pendapat teman-teman lain, dan lainnya, menerima pendapat teman lain, berdiskusi. Kemudian yang keempat, mandiri. Pelajar Indonesia diharapkan menjadi pelajar yang mandiri, di mana pelajar yang bertanggung jawab dan atas proses hasil belajarnya. Yang kenalan kritis, yaitu pelajar yang mampu secara objektif memproses informasi, baik kualitatif maupun kuantitatif. Yang keenam, yaitu kreatif. Jadi pelajar Indonesia diharapkan kreatif, mampu memodifikasi dan menghasilkan sesuatu yang orisinil, bermakna, bermanfaat, dan berdampak. Nah, kerangka pengimplementasikannya, yang pertama ada profil pelajar Pancasila disesuaikan dengan capaian pembelajaran. Nah, struktur dasar mata pelajaran, program penguatan profil pelajar Pancasila dihubungkan pembelajaran dan asesmen. Nah, dapat dibaca di PPT-nya. Ya, baik, Bu. Nah, kerangka lingkaran keseluruhan profil pelajarnya, ini profil pelajar Pancasila. Nah, semuanya harus saling berhubungan. Atau kita bisa memilih salah satu untuk dimasukkan ke dalam capaian pembelajaran. Baiklah Bapak Ibu, ada yang ingin ditanyakan? Kita buka satu pertanyaan saja. Gimana? Saya, Bu. Iya, silakan Pak Johan. Gimana cara membuat siswa bisa mandiri, Bu? Nah, cara membuat siswa bisa mandiri, dia merasa dia bertanggung jawab terhadap hasil pekerjaannya. Kita itu harus menanamkan kesadaran akan melakukan refleksi
terhadap kondisi dirinya dan situasi yang kita harus memberikan pemahaman pada dia bahwa kita lebih menghargai proses belajarnya dibanding dengan hasilnya. Begitu Bapak. Oh iya, terima kasih ya Bu. Iya. Nah, baiklah. Itu saja mengenai profil pelajar Pancasila. Sudah Saya Bu. tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas partisipasinya Bapak Ibu. Ya, terima kasih. Baik, Ibunya Ansar dulu. Baik, terima kasih. Kita beri aplaus teman-teman buat Bu Fitra. Seterusnya akan tiba giliran Bu Agustin ya. Bu Agustin akan membawakan materi mengenai capaian pembelajaran ya Bu ya. CP ya Bu ya. Oke. Waktu dan tempat saya persilakan Bu Agustin. Terima kasih Pak Johan. Nampak Bapak Ibu? On the way Bu. Nampak? On the way. Oke. Belum Bu. Ah, udah. Nampak Ibu. Bu, mantap. Mantap. Monggo Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Malam Bu. Ya, selamat malam Bapak Poniman selaku instruktur diklat Komite Pendidikan Pelatihan Guru dan rekan-rekan seprofesi. Oke, saya akan melanjutkan materinya mengenai capaian pembelajaran. Definisi dari CP atau capaian pembelajaran itu adalah kompetensi yang harus dicapai peserta didik pada setiap tahap perkembangan peserta didik untuk pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah. Dan memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dalam bentuk narasi. Jadi kalimat gitu ya Bapak Ibu. Kemudian saya lanjutkan. Tujuannya adalah memberikan arah yang sesuai dengan usia perkembangan anak, yaitu nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, yang meliputi ini ya, nilai agama, fisik motorik, emosional, bahasa, dan kognitifnya, agar anak siap mengikuti jenjang pendidikan selanjutnya. Karena pada CP itu dipisahkan berdasarkan fasenya. Gitu. Selanjutnya adalah untuk menunjukkan kemajuan belajar yang digambarkan secara vertikal dari satu tingkat ke tingkat yang lain, serta didokumentasikan dalam suatu kerangka kualifikasi. Terus selain itu, capaian pembelajaran secara tak langsung akan mempengaruhi metode pengajaran, pembelajaran lingkungan, dan praktik penilaiannya di lapangan. Selanjutnya, prinsip pembelajaran. Yang pertama adalah terukur dan spesifik pemahaman dan pengetahuan praktis dan keterampilan generik. Itu agar hasil belajarnya dapat digunakan untuk mendeskripsikan kemampuan siswanya. Selanjutnya adalah fleksibel, sesuai proses dan tahap belajar siswa. Untuk rumusan capaian pembelajaran, itu yang pertama bentuk penulisannya ditulis dalam bentuk paragraf. Yang kedua, integrasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap, yaitu mengembangkan dan menguatkan kompetensi dan karakter yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila yang disampaikan oleh Ibu Fitra. Kemudian yang ketiga adalah fase dalam perumusan capaian pembelajaran, itu menyatakan target capaian untuk rentang waktu yang lebih panjang. Yang terakhir adalah capaian perkembangan untuk PAUD, karena untuk PAUD itu tidak menggunakan capaian pembelajaran, melainkan capaian perkembangan. Ya, yang meliputi adalah elemen stimulasi, yaitu nilai agama, budi pekerti, dan jati diri, literasi, dan sains. Selanjutnya, terima kasih.
Mungkin rekan-rekan ada yang mau menanggapi. Ibu, Boleh. Ibu bolehkah buatkan satu contoh capaian pembelajaran? Capaian pembelajaran. Ini menutupnya kayak mana? Capaian pembelajaran. Tunggu Ibu. Capaian pembelajaran. Capaian pembelajaran atau capaian kompetensi? Kalau capaian pembelajaran itu, tunggu, masih dibuka lama kali. Ada di file. Jadi maksudnya mana tadi screen-nya? Jadi kalau capaian pembelajaran itu misalnya seperti ini, khusus untuk pelajaran kimia gitu. Jadi karena dibedakan berdasarkan fase gitu ya. Jadi untuk tingkat SMA itu fase E dan fase F. Fase E itu untuk kelas 10 dan fase F itu untuk kelas 11 dan 12. Jadi ini fase-fasenya yang terdiri dari capaian kompetensi itu terdiri dari pemahaman sains dan prosesnya gitu. Baik, Ibu, terima kasih. Sama-sama. Saya udah pas. Lanjut, Bapak. Terima kasih Bu Agustin, kita tepuk tangan Ya. Bu Agustin, penampilan yang luar biasa. Oke, selanjutnya saya mempersilakan diri saya sendiri untuk saya mengenai alur tujuan pembelajaran ATP. Jadi setelah kita belajar profil pelajaran Pancasila, lalu membuat capaian pembelajaran, maka kemudian alurnya adalah ke alur tujuan pembelajaran. Saya mulai ya, Bapak Ibu ya. Baik, selamat malam Ibu-Ibu. Jadi Ya, izinkan saya untuk memulai IHT kita. Ini berarti saya anggap ibu-ibu sebagai peserta IHT ya. Saya Bapak Ibu fasilitator ya. Yang akan membuat dan mengambil yang sudah saya bikin. Jadi sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu. Kita berdoa mulai supaya lancar acaranya. Oke, berdoa selesai. Oke, Bapak Ibu. Jadi tujuan dari pelatihan ini adalah nanti tujuannya bahwa supaya Bapak Ibu mengerti tentang proses komponen-komponen prinsip dari alur tujuan pembelajaran dari ATP itu seperti apa sih? Ya, itu tujuannya. Nanti hasil yang saya minta nanti Bapak Ibu bisa membuat, kan dari pertemuan sebelumnya dengan Bu Agustin, Bapak Ibu sudah membuat capaian kompetensi. Nanti hasil yang saya minta Bapak Ibu membuat tujuan pembelajaran yang dibuat sedemikian rupa untuk mencapai capaian kompetensi seperti pada pertemuan sebelumnya. Kayak gitu ya. Jadi, nah sebelum kita mulai, saya mau tanya dulu nih Bapak Ibu, apa yang menurut Bapak Ibu tentang tujuan pembelajaran? Silakan, Bu Fitra boleh, Bagus boleh. Tujuan pembelajaran itu apa sih? Silakan, boleh Bu Fitra, boleh Bu Agustin. Seingat ibu-ibu lah, seperti apa? Nggak perlu buka teksnya. Apa sih? Bu Mitra dulu mungkin. Ya, silakan. Ibu aja duluan, Bu, nggak apa-apa. Oke, terima kasih responnya teman-teman ya, terima kasih responnya. Oke,
Dan nanti kita akan lihat modul, seperti itu nanti kita akan lihat menyamakan persepsi kita, apa sih tujuan pembelajaran. Ya, oke. Lalu saya akan tayangkan. Saya akan izin untuk share screen ya. Izin untuk share screen. Ya, ini dia. Nampak ya? Nampak, Pak? Oke. Jadi tadi seperti saya terangkan di awal, ini tujuan kita adalah untuk sebentar. Oke. Tujuan kita adalah ini. Bapak Ibu peserta bisa menjelaskan konsep, komponen, prinsip dan prosedur penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, nah ini ya karena modul saya nggak cukup waktunya, kita cukup fokus alur tujuan pembelajaran. Lalu ini dia. Apakah Bapak Ibu masih ingat profil pelajar Pancasila? Masih. Ya, Bapak Ibu ada 6 ya. Ini ya. Ya. 6 Lanjut. caranya tadi sudah di pelajaran sebelumnya sudah ada. Nah, ini kita baca tentang alur tujuan pembelajaran. Ini simbolnya seperti simbol apa ya, Bapak Ibu? Kayak konsep gitu ya. Kayak peta konsep, iya peta konsep. Ya, ini kayak ada satu robot itu dipecah-pecah gitu ya. Ibu-ibu ya. Oke. Jadi apa itu tujuan pembelajaran? Jadi ini tadi sudah pencapai pembelajaran, lalu pembelajaran itu rangkaian tujuan pembelajaran, kemudian ini penyusunan alur tujuan pembelajaran. Ya, ini penyusunan alurnya. Jadi Bapak Ibu kita punya kebebasan untuk menyusun alur tujuan pembelajaran kita sendiri. Jadi alur tujuan pembelajaran itu adalah rangkaian tujuan pembelajaran. Jadi gabungan dari tujuan pembelajaran yang tersusun secara sistematis dan logis di dalam fase, kemudian dan sehingga kita susun sedemikian rupa sehingga capaian kompetensi yang kita harapkan dapat tercapai dengan efektif. Ya, itu alur tujuan pembelajaran. Ya, Ibu ya. Kemudian sekali lagi Bapak Ibu punya kebebasan, enggak lagi harus urutannya. Bapak Ibu bisa atur sendiri seperti apa urutan alur tujuan pembelajaran tersebut. Nah, ini ada konsep alur tujuan pembelajaran. Jadi cek dulu kompetensinya apa. Lalu dalam tujuan pembelajaran itu seperti sudah dibikin, itu ada 3 komponen, ada kompetensi, konten dan variasi. Ini dibuat dulu. Kemudian ini digabung ke sini. Ya, ini contoh alur tujuan pembelajaran. Jadi capaian pembelajarannya apa? Tergantung fase ya, ini contoh diambil fase C, tapi kalau SMA ini diambil fase E dan F ya. Kemudian dibedah di sini, tujuan pembelajaran apa. Ya, jadi ini contoh pembuatan alur tujuan pembelajaran. Ya, Bapak Ibu. Oke. Nah, sudah jelas Bapak Ibu atau ada pertanyaan mengenai alur pembelajaran? Ya? Sudah jelas. Boleh bertanya? Silakan. Itu Pak, boleh bikin. Mau bertanya. Silakan. Jadi kan alur atau ATP ini kan bercermin pada CP ya. Ya, betul Bu. Capaian pembelajaran. Misal nih Pak, saya mau tanya. Kalau di kimia itu di CP ada 5 domain ya. Kita bicaranya berarti bukan CP ya, elemen pemahaman sains gitu ya berarti ya. Kalau di ATP itu yang dia pakai kan Pak? Ya, di CP pemahaman sains. Ya, di sini ini itu bisa betul ya. Ya, yang kita mau buat tujuan pembelajaran tuh berarti kan diambil dari elemen pemahaman sains gitu ya, betul nggak? Ya, kan? Ya, betul. Nah, kalau kalimat CP itu kan umum nih, biologi, fisika, kimia sama. Ya, betul. Yang kan di elemen pemahaman sainsnya itu ada 5 domain gitu. Domain nggak ya bilangnya ya? Domain ya, betul ya? Berarti satu domain itu yang dimasukkan di ATP itu meliputi satu ATP itu 5 domain atau satu domain kita kembangkan, Pak? Gini, Bu. Di capaian pembelajaran ini, di pertemuan sebelumnya, itu kan sudah dibagi menjadi capaian kompetensi.
Kita kan udah bedah sebenarnya, udah bedah di kompetensi. Jadi ini tujuan pembelajaran ini untuk mencapai kompetensi-kompetensi yang kita inginkan, Bu. Pecah. Dipecah dulu, iya, capaian pembelajaran dipecah dulu. Kayak gini kan, eh, mana ya? Untuk bisa capai pembelajaran ada beberapa elemen tadi katanya kan. Dipecah dulu, Bu. Dipecah dulu untuk setiap elemen kompetensi. Setiap elemen, setiap elemen, setiap elemen. Makanya tadi saya bilang tujuan pembelajaran itu digunakan untuk mencapai capaian kompetensi secara efektif. Saya nggak bilang capaian pembelajaran, saya bilangnya capaian kompetensi secara efektif. Gitu. Jadi tujuan kan di program di IHT capaian pembelajaran itu kan kita buat capaian pembelajaran, lalu kita bedah, kita buat capaian kompetensinya dulu. Nah, setelah capaian kompetensi ada, baru dibedah, dibuat tujuan pembelajarannya seperti apa. Kayak gitu, untuk mencapai tiap-tiap capaian kompetensi ini. Jadi kalau ada 5 elemen, berarti ada 5 alur tujuan pembelajaran nanti. Oke, oke. Gitu. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Oke. Demikian ya, sudah mengerti ya Ibu ya? Sudah. Kalau sudah Insya Allah. mengerti, kita sebentar kita break dulu, minum kopi dan sebagainya ya. Terusnya nanti ibu-ibu masuk dalam kelompok sesuai dengan mata pelajaran masing-masing untuk membuat alur tujuan pembelajaran. Nanti kita coba ya ibu ya. Habis itu kita presentasikan seperti apa hasilnya. Lalu kita akan kasih penguatan di akhir. Demikian dikumpulkan ya, dikumpulkan filenya ke saya. Gitu ya, ibu ya. Oke. Oke Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Selamat malam. Oke, demikianlah penampilan dari kami, calon fasilitator IHT IPA terpadu dari Kota Batam. Kami mengucapkan terima kasih atas perhatiannya, atas bimbingan dari Pak Poniman, kemudian Ibu, itu siapa namanya? Nur. Aini. Nur Aini. Nah, ya, Ibu Nur atas bantuannya yang sangat fast respon. Kalau diminta apa harus fast respon Ibu ya. Nah, oke, semoga kita semua sehat dan bisa menjalankan program guru penggerak dengan baik. Amin. Amin. Oke, bye-bye. Terima kasih. Bye. Bye. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Ibu.